Saya termasuk yang meyakini setelah tanggal 20 Oktober aura kebintangan Jokowi akan hilang. Kalau dalam definisi crash landing itu seperti Gus Dur, ada impeachment, ada huru-hara, dan ada proses pemakzulan di tengah jalan, saya kira memang tak akan terjadi pada Jokowi. Per hari ini semuanya sangat terlihat soft, dan proses pergantian dari Jokowi dan ke Prabowo memang ini seakan-akan memang tak akan ada terjadi huru-hara apapun. Tidak ada yang membantah bahwa approval rating dan survei yang terkait dengan Jokowi per hari ini tinggi, ya, tak ada yang bisa membantah. Ada dua instrumen yang saya kira akan kekal melekat pada Jokowi soal tingkat kepuasan publiknya itu. Pertama, wajah infrastruktur, yang kedua dengan bansos. Hanya itu saja yang diingat orang dari Jokowi. Makanya sejak pandemi Covid, sekalipun ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang tidak populis, kebijakan-kebijakan Covid yang cenderung berubah, dan pasca itu juga ada kenaikan BBM yang diam-diam, kenaikan tol juga diam-diam, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi juga tinggi, tidak turun dari 65%. Tapi ingat, di luar itu orang kan bicara secara kualitatif, bahwa banyak hal-hal yang kemudian dilihat secara miring, dilihat secara kritis, termasuk oleh kalangan mahasiswa, pegiat demokrasi, dan civil society. Jadi, dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan soal roti harganya 400 jadi ramai, private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X, kebetulan saya juga belajar X tahun ini bang, mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah, tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu, kritik. Wakil presiden kan cuma satu, bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu. Dan akun Fufu Fafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik, para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lalu apa what's next lah bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden? Pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta, dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres, bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun, dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa happy dengan kritikan itu, serangan balik itu, nggak ada soal. Cuman kalau serangan politik yang
kemudian muncul itu sangat ekstrim. Dia itu mengakar kemana-mana serangan politiknya sampai keluarga besarnya. Tentu Pak Jokowi itu butuh sandaran politik yang kuat. Bagi saya, Dewan Pertimbangan Agung itu tidak punya backup politik yang solid. Satu-satunya backup yang solid adalah bagaimana Pak Jokowi menjadi bagian dari partai yang kuat. Kalau tidak di Golkar, ya Gerindra. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufufapa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan tinggal nunggu 1 bulan 8 hari. Oke, baca teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita mengenai jabatan Pak Jokowi yang akan berakhir di bulan Oktober di 2024. Tentunya banyak isu-isu mengenai Jokowi akan tidak dikenang. Tetapi kalau kita sebagai rakyat Indonesia tentunya sudah sangat puas mengenai kinerja Pak Jokowi. Kita tidak bisa melupakan begitu saja. Tetapi dengan akhir-akhir ini memang banyak kontroversial mengenai sikap dari Pak Jokowi Dodo. Pak Jokowi Dodo adalah orang yang baik yang kita kenal selama 10 tahun ini memimpin negara Republik Indonesia ini. Banyak kemajuan atau banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengenai bantuan untuk rakyat miskin dan mengenai bansos dengan lain-lainnya, teman-teman. Teman-teman, kalau mengenai Pak Jokowi masa habis jabatannya di bulan Oktober nanti, memang tentunya kenapa Pak Jokowi akhir-akhir ini diperbincangkan di media sosial mengenai buruknya Pak Jokowi. Tentunya mengenai Gibran. Pencalonan Gibran sebagai calon wakil dari Prabowo Subianto saja memang banyak kontroversial atau konflik mengenai keputusan MK. Nah, apalagi saat ini mengenai akun Fufufat yang dibicarakan di media sosial mengenai akun tersebut adalah milik Gibran. Kalau kita lihat akun Fufufat tersebut mengenai postingan tentunya tidak wajar lagi. Apakah benar itu milik Gibran? Ketika milik Gibran, maka bisa saja Gibran tidak dilantik menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Kalaupun, tetapi kita harap memang kita mencari keadilan, kebenaran yang akan kita dapat, teman-teman. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita pastikan kita harus menjunjung tinggi keadilan agar kita rakyat Indonesia puas dengan apa adanya, dengan isu-isu mengenai keluarga Pak Jokowi, mengenai Kaisang, mengenai bisnisnya juga diperbicarakan di media sosial. Banyak sekali, teman-teman. Saya sendiri juga sebenarnya kagum dengan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun. Tetapi dengan akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi bisa dikatakan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dengan sikap Pak Jokowi. Ada yang bilang Pak Jokowi gila jabatan, ada Pak Jokowi mengenai keputusan MK yang Pak Jokowi meloloskan dan dikatakan politik dinasti, mahkamah keluarga. Tentunya itu memang sudah berlalu, teman-teman. Tapi ada kaitannya bahwasannya mereka malah diperbicarakan di media sosial mengenai pribadi kekeluargaan Pak Jokowi. Ya tentunya karena mereka adalah politikus atau influencer dalam politik, teman-teman. Dengan apa yang dikatakan oleh saudara kita Andi ini, tentunya ada benarnya juga. Nanti kita lihat saja ketika nanti Pak Jokowi masa jabatannya apakah dikenang atau tidak. Nah, komentar dari anak Agung Anugroh Panji Astika, Jokowi akan dikenang selamanya sebagai presiden terbaik Indonesia. Kalau menurut saya, memang Jokowi adalah presiden terbaik menurut saya.
Tetapi akhir-akhir ini memang banyak diperbicarakan mengenai keburukan-keburukan yang terjadi, yang terbongkar di media sosial, apalagi mengenai Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Pak Jokowi. Nah, Andi Prasetyo mewakili suara rakyat Indonesia. Teman-teman, Jokowi sukses, terbukti mayoritas rakyat puas dengan kinerjanya. Memang kalau soal kinerja Pak Jokowi memang kita sudah sangat puas. Itu sudah terbukti. Untuk apa? Untuk apa kita permasalahkan tingkat kepuasan setelah Pak Jokowi sudah berparipurna? Yang kenang adalah kinerja nyata dan kesederhanaan. Belum ada presiden yang meninggikan kinerjanya. Tentunya teman-teman, kalau soal kinerja dari Pak Jokowi tentunya sangat terbukti. Saya sendiri juga sangat puas. Tetapi yang dibahas oleh Andi ini mengenai masa jabatan Pak Jokowi apakah dikenang atau tidaknya. Tetapi kalau kita sebagai rakyat Indonesia jangan lupa dengan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mungkin kita pilih Pak Jokowi sampai 2 kali periode. Memang banyak kontroversial mengenai sikap Pak Jokowi saat ini, mengenai kemajuan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto dengan tidak cukup umur. Banyak sekali mengenai konflik tersebut. Banyak anak-anak muda yang ingin maju, yang memiliki prestasi yang tinggi, tapi terhalangnya kendaraan. Tetapi tidak bahas mengenai akun Pupat. Apalagi akun Pupat ini sedang dibahas bahwasannya Gibran memiliki akun Pupat itu. Itu adalah dugaan-dugaan yang saat ini diperbincangkan di media sosial. Teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling berpikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.